yang segini nih yang referennya aja. Oke. Yuk kita mulai latihan aja apa gimana? Ya. Yuk. Kak, mau latihan pakai pen aja nggak? Oh ada, asik. Oke. Mari. Yeay. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya gitu. Selama latihan seperti yang sudah gua duga terjadi banyak kesusahan karena satu dia belum siap. Kedua, lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagunya Gita Gutawa, which is semua orang tahu suara dia setinggi apa gitu. Dan kebetulan karakternya Alinka sendiri bukan seperti Gita, jadi kita mengalami beberapa kesulitan di nada-nada tertentu gitu. Takkan hianati pintanya. Jadi gini, kamu gak usah mikirin suara aslinya, penyanyi aslinya karena ini tinggi banget. Iya banget. Gak usah nyamain, maksudnya gak usah mikirin harus kayak dia. Pokoknya yang penting ini kamu hafalin juga liriknya, nadanya kita ganti sedikit gak apa-apa. Kesulitannya tadi pas latihan pasti nyanyi, aku nggak pernah nyanyi. Nah tadi dapat pelajaran banyak banget, nyanyi itu yang bener gimana, nafasnya gimana, potongan-potongan katanya pun gimana, terus mulutnya gimana. Itu dapat pelajaran banyak banget sih. Tadi soalnya kendala itu tadi tuh pas lagunya, itu kan Gita Gutawa, suaranya tinggi banget, terus ada bandnya juga suara rendah, jadi gapnya tuh jauh. Aku agak susah gitu pas ngejar suara tingginya Gita Gutawa. Nah, tapi tadi udah dapat masukan dari Kak Dipo, dapat ngambil nadanya yang tengah, yang ini segala macam. Terus tadi banyak PR-nya juga buat nanti show, semoga sih udah bisa terpenuhi PR-nya. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta. Papi tuh kalau dalam seharian terus dalam balap juga tuh dia nggak langsung to the point ngomong apa, tapi dia lebih secara tidak langsung lah gitu. Kalau misalnya kayak ngajarin aku, lewat dia marah-marah, lewat dia tegas apa segala macam tuh nunjukin kalau dia tuh care sama aku, dia tuh peduli gitu. Laper kok nyanyi gitu. Ya, emang sebenarnya nyanyi yang bener tuh karena belajar lapar pasti. Lapar ya? Soalnya capek sih tepatnya. Kita udah cukup kali ya latihannya. Kita ketemu lagi besok Besok, oh gitu. di venue langsung. Kak, sebenarnya aku masih ada kayak satu lagi gitu sih. Apa? Aku pengen ada puisi gitu. Wah, boleh denger gak? Nanti aja kali ya pas show. Gak boleh ada dikit. Nanti aja deh, nanti aja. Kalau lagu tuh ada referen lah, ini referennya aja deh gitu. Atau intro dulu lah boleh. Nanti aja deh. Ntar aja. Halo, Tentang apa? tentang ayah, tentang Untuk papi. ayah, untuk papi. Sampai bertemu besok. Siap. Thank you ya kak. Thank you Bye. kak. Halo Om. Bagas. Ini Kak Bagas. Kita dari X-Game nih Om mau ngambil profile tentang Om dan Alinka. Sejak kapan sih Om ngenalin Alinka ke dunia drifting dan slalom? Kalau pertamanya sebenarnya saya punya anak yang paling kecil laki-laki, namanya Alvito, ya. Sekarang dia main go-kart. Nah itu saya bilang sama Inka, nggak, berdasarkan pengalaman papi, kalau kita nanti adikmu jadi pembalap, kamunya mesti ngerti dikit, jangan cuma jadi manajernya doang, gitu kan. Tapi kamu harus ngerti kayak apa nanti kalau kamu ngomong di luar dia di dalam mobil, dia turun gimana mau ngomongnya kalau kamu nggak ngerti, kan? Jadi gimana Bi? Ya sudah, sepupu saya ada pembalap pesalom nasional kan, Angga, Anta, udah jago-jago lah bilang, udah kamu ikut mas-masmu dulu sana, ikut naik mobil gimana, kelas 6 SD, gitu kan. Pokoknya duduk, ini bandel kelas 5 aja udah naik motor di sini, kakinya udah ngecap, knalpot, kelas 5 SD, cewek, kalau cowok nggak apa kan. Nah, jadi situ kalau saya dulu ngajar safety driving kan, nah, jadi pas dia ikut kamu lihat kayak apa. Kita lagi pada ngajar istirahat, Pak pakai mobil Timor kelas 1 SMP atau kelas 1 SD, enggak yang pakai Timor merah, pohon-pohon di parkiran mobil jalanin sendiri, muterin pohon-pohon, besiksakin kayak slalom gitu. Jadi ya, saya sih tahu dikit, biarin aja orang lapangan gede kan. Jadi ya terus nggak tahu ternyata ada drifting berkembang, ya kan? Diambil sama Cim merek satu ban.
bagus sampai berangkat ke Asia kan, di announce dari si siapa, di MC-nya yang menyampaikan ke berita kan itu masuk ke TV apa mbak ya, TV apa internasional lah, ya kan. Nah, jadi disebutkan bahwa dia ada bakat di antara wanita-wanita Asia drifter, ya kan, dia terbagus gitu. Jadi makanya dibilang kan Queen Drift gitu waktu itu. Nah, cara ngelatihnya Alinka tuh gimana sih Om? Om ngelatih Alinka tuh? Apakah Om kalau terjun saya langsung atau gimana? Enggak, kalau saya latih tergini. Kalau dia masih awal, ya kan, dilatih sama ponakan saya, gitu kan, sepupunya dia, ya kan. Giliran dia sudah jadi, baru saya megang. Tapi saya megangnya udah cuma advis, karena udah kelasnya kan di atas. Kalau ilmu tuh udah kuliahan, nah, udah mau profesor kan. Kalau udah drifting tuh kan udah susah, ya kan. Itu tinggal komunikasi, Mbak, mobil kamu skid. Nah, contohnya dia waktu itu ikut drift di Kemayoran, yang dia bawanya saya lihat dari jauh salah, pakai front wheel drive waktu itu. Nah, terus kok nggak bagus driftnya, nggak masuk timingnya, clipping pointnya nggak pas gitu kan. Saya ngomong susah nih, udah saya duduk sebelahnya dia pas latihan hari Sabtu atau hari Jumat gitu kan. Mbak, clipping pointnya clipping out, rem sedikit, clipping point ambil, skidnya di sini, banting setirnya begini. Saya duduk sebelahnya dia, kurang kiri, masuk kanan, masuk. Oh gini, iya udah. Satu kali puter. Habis itu dia cobain lagi, dia sendiri masuk. Ada yang punya perusahaan batu bilang, wah bapak potong-potong bapak udah senior, bapak jago ya, ngajar anaknya begitu aja. Udah bisa tuh langsung, wah keren banget. Saya bilang, bukan saya yang jago, ya kan? Yang dengerinnya itu udah sama-sama sekelas. Dulu ini soalnya pas pertama-tama ya ilmunya udah ketinggian, suhu, ketemu anak yang baru mau belajar, ini kejauhan kan. Itu kadang-kadang komunikasinya nggak ketemu-temu, akhirnya yang ini udah ngomongnya udah sampai kemana-mana, akunya kayak ini ngomong apaan sih, nggak ngerti gitu kan, karena baru belajar. Makanya pakai sepupu dulu yang ngajarin, sekarang baru nyambung nih, baru sekarang nih. Pernah nggak sih Om ada kekhawatiran dari diri Om ke Alinka? Ya, nah orang-orang udah salah semua gitu kan. Jadi orang alat bahaya gitu kan, anak-anak kan bahaya kalau ikut balap itu. Enggak, justru saya dulu mulai itu waktu itu kelas 6 SD, kelas 5 SD aja udah ikut balap motocross. Tapi karena orang tua saya tukang suka berkelahi ya kan. Jadi orang tua saya bilang, kalau balapan tuh kok di jalanan, kok balapan di tempatnya gitu, motocross. Ya udah bapak beliin dong, aku belajarin saya. Ikut motocross Iwaus, motocross school, itu waktu orang Jepang yang ngajar. Nah, karena diajarin, ya kan, jadi ternyata saya di jalan raya pelan. Ngapain di jalan raya? Itu kan udah ada tempatnya. Itu ada 6 SD kelas 1 SMP. Nah, saya ajarin sama anak saya. Nah, udah kamu mau balapan di tempatnya kenapa? Pakai safety belt, baju balap, helm. Pasti lebih aman daripada nggak pakai baju apa-apa, nyetir di tol, apa ya, ada apa? Itu lebih bahaya. Oke, nah ini di luar balapan nih Om. Alinka tuh kalau di rumah tuh kayak gimana sih Om? Oh, ini modelnya kayak gini, ceklama-kelemar juga, perempuan, ya kan? Tapi kedekatan sama Om tuh kayak gimana sih Om? Boleh diceritain nggak? Nah, kalau saya sih ngeliatnya, ya kan, ini modelnya orangnya kayak apa ya, nggak acu aja, ya, acu jangan nothing tulus lah, apa adanya lah. Yang penting saya bilang semua itu yang penting harus sekolah jangan ditinggalin. Ya. Kenapa? Zaman kita dulu S1 udah kelar, cukup. Sekarang S2 masih belum cukup, ya kan? Dan ketiga pengalaman, network, ya kan? Kalau kamu punya pengalaman, networknya kenal A, B, C, D, ya kan? C, kamu mau pintar kayak apa? Kalau nggak punya network, nggak jadi orang. Bisa ngobrol. Ini di sini jauh macet deh. Tadi. Selanjutnya di We Sing For You. Pertama lihat tadi Karoro sama Randy yang ngajarin kan, pas mereka kasih lihat pertama gitu kayak dalam hati sih kayak oh bisa deh gitu. Pas dicobain ternyata wah kaku banget ternyata ya aku ya gitu. Tapi abis itu coba latihan korengnya doang, lama-lama sih ya bisa lah sedikit. Oke.
Sebelumnya di We Sing For You. Karena aku sama papi itu emang bukan model orang yang kayak ngomong, literally ngomong kayak aku sayang sama papi, I love you, nggak kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi disebutkan bahwa dia bakat di antara wanita-wanita Asia drifter, ya kan? Dia terbagus gitu. Jadi makanya dia bilang Queen Drift gitu waktu itu. Hari ini adalah waktunya kita latihan H-1, kita rehearsal full flow. Sama blue jeans itu. Ada yang punya masalah? Masalah hidup sih banyak. Kamu maksudnya masalah. Hai, kenalan, ini adalah teman-teman muda yang berbakat kita, penyanyi dan pelari We Sing For You. Yang ini namanya? Kamu namanya? Hari ini rehearsal day, H-1 nih, besok tinggal show. Tadi dikenalin sama para talent-talent, para dancer-dancer yang keren banget. Jadi tambah kayak, wah gue harus lebih niat lagi nih, harus lebih semangat lagi biar dapat show yang maksimal. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Kau berjanji, tambah pikiran, menepelahnya. Ayo dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Nah, jadi ini koreografi yang pas lagi referen. Tuhan tolong, ya pas lagi nyanyi. Jadi karena nyanyi, sekarang kita belajar stepnya doang. Oke, kita coba depan. Ya, pelan-pelan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, silang. 1, 2, 3, putar. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, cepat. 5, 6, 7, 8. Tadi latihan koreo juga sama Karoro. Pertama lihat tadi Karoro sama Randy yang ngajarin kan. Pas mereka kasih lihat pertama gitu kayak dalam hati sih kayak oh bisa deh gitu. Pas dicobain ternyata wah kaku banget ternyata ya aku ya gitu. Tapi abis itu coba latihan koreonya doang, lama-lama sih ya bisa lah sedikit. Oke. Sambil nyanyi. 5, 2, 1, Tapi pas digabungin pas kalian nyanyi, wah itu kagoknya minta ampun sih. Mungkin karena apa ya, nggak pernah nyanyi dan nari sih. Terus sekarang langsung ditembak, ayo kamu harus nari sambil nyanyi. Deg-degan sih itu, lebih deg-degan dari mau start balap rasanya. Boleh? Sekali lagi ya. Sekali lagi tapi mukanya yang agak, jangan mikir gitu, agak senyum. Tambahin senyum dikit ya. 3, 5, 6, 7, 8. Dorong. 2, 3, 4, 5, 6, atas bawah. Sip. Begitu kira-kira. Baru kali ini nih Kak, nyanyi sambil lari-lari. Gampangan nyetir ya? Gampang nyetir, tinggal gas aja. Walaupun belum perfect, tapi semoga besok sih pas show udah bisa bagus dan bisa maksimal dan gak lupa-lupa. Udah pas latihan vokal aku udah bilang nih sama tadi kalau main Kak mau baca puisi. Inilah puisinya. Ini kamu bikin sendiri? Bikin sendiri, tapi ya nggak tahu bahasanya ya seadanya. Terus kira-kira ada masukan apa Kak? Gitu. Ini puisinya sebenarnya temanya apa sih? Temanya ya tentang papi, tentang ayah sih di sini. Kalau kayak judulnya papi kayak kurang gimana Iya, gitu iya, ya kan. iya, Jadi papi. aku bikin judulnya sih ayah, tentang inilah. Bacain ya? Coba dong, siapa? Jangan aku dong. Kenapa? Aku bingung pengen baca gimana aku nanya. Nah, Jadi Pengen gini, itu maksudnya. ini kan sebenarnya adalah apa ya?
kamu ingin mencurahkan perasaan kamu lewat sebuah puisi. Tapi mungkin karena bukan orang yang sering lomba puisi, jadi aku juga nggak pengen. Jarang-jarang khusus ini aja. Khusus ini ya. Jadi udah ada dance sama ini, aku nggak mau moodnya terlalu berubah. Jadi kata-kata ini cukup kata-kata ini yang puitis, tapi cara kamu menyampaikan cukup ini aja. Apa ya? Senatural mungkin, nggak usah kamu buat. Nadanya nggak usah kayak orang baca puisi. Ya, Allah, gitu. Nggak kayak gitu. Nggak kan ya, gitu. Jadi bacanya tak terasa waktu berlalu, perjalanan hidup telah kau lewati. Santai dong gitu. Kau berikanku keberanian.